dalam suka maupun duka, di gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan selalu ada di sana, menemani dan menyegarkan jiwamu. Kita berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal selama-lamanya. Engkau telah menjagai kami dari bangun kami pagi hari sampai saat ini. Engkau beserta dengan kami. Kami hendak menutup hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu dalam bacaan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam, shalom, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Sabda Bina Diri ke-733, Rabu malam 9 Juni 2020. Bacaan kita terambil dari Yohanes 4 ayat 11 sampai 26. Saya memberi judul renungan ini, Air Kehidupan Sejati Menyegarkan Jiwa. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 14. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bacaan kita malam ini berkisah tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ayat 14 sampai 15 mencatat mereka bercakap-cakap tentang air, mengisyaratkan kemiskinan perempuan Samaria itu karena tidak memiliki hamba untuk menimba air baginya. Ini juga berbicara mengenai kerajinannya, bahwa ia mau mengerjakannya sendiri. Pada nas kita yang saya bacakan tadi ayat 14, Yesus mengatakan kepada wanita Samaria itu bahwa air hidup yang ia miliki jauh lebih baik daripada air yang berasal dari sumur Yakub. Air dari sumur Yakub hanya memberikan kepuasan dan persediaan sementara. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air ini tidak lebih baik dari air lain. Air sumur Yakub akan mengusir dahaga sebentar saja, lalu dahaga itu akan kembali lagi. Sementara air hidup yang hendak diberikan Yesus kepada wanita Samaria itu menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan kekal. Saudara-saudara terkasih, ada sebuah pepatah mengatakan begini: kelezatan sebuah puding terbukti saat kita memakannya. Pepatah ini benar adanya. Jika kita merasai sesuatu yang enak, kemudian diberi sesuatu yang kurang enak, maka kita tidak akan puas. Itulah yang dirasakan oleh perempuan Samaria yang berbicara dengan Yesus. Saat Yesus menawarkan air kehidupan, wanita Samaria itu mengira bahwa Yesus berbicara tentang air minum yang lebih baik. Selama ini wanita Samaria itu menganggap bahwa air dari sumur Yakub adalah yang terbaik, sampai ia bertemu pribadi yang menawarkan air rohani. Alkisah Malcolm Muggeridge, seorang penyiar dan wartawan Inggris, juga pernah merasakan hal serupa. Sebelum berjumpa dengan Kristus, ia telah minum dari banyak mata air duniawi yang terbaik, yakni ketenaran, kesuksesan, kesenangan, kepuasan. Tapi Malcolm bersaksi bahwa sekalipun saya mengalihkan kemenangan-kemenangan kecil itu dengan sejuta, kemudian menjumlahkannya, saya tidak mendapatkan apa-apa jika dibandingkan dengan seteguk air kehidupan yang akan diberikan Yesus kepada mereka yang dahaga secara rohani. Mari, mereka yang dahaga rohani, datanglah kepada gembala baik, seperti saya Kidung Jemaat nomor 44 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apakah saudara sedang minum dari banyak mata air duniawi dan masih merasa dahaga? Berbaliklah kepada Kristus dan minumlah sepuasnya dari air kehidupannya, agar saudara terpuaskan selamanya dan tidak lagi menginginkan air duniawi. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat baik-baik pesan malam ini. Hanya Yesus, air kehidupan sejati, yang mampu menyegarkan jiwa yang dahaga. Saya ulangi, hanya Yesus, air kehidupan sejati, yang mampu menyegarkan jiwa yang dahaga. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami bahwa hanya Yesus, anak-Mu, sumber kebahagiaan sejati, air kehidupan sejati mengalir terus sampai kekal, dan dahaga kami hilang sampai kekal. Hari ini dalam sisa tugas dan tanggung jawab kami mohon Engkau hadir bersama kami, menuntun langkah kami sampai istirahat kami dan tidur bersama kami, sehingga kami bangun esok pagi dengan segar, kuat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih, ampuni dosa dan salah kami, dengar dan sauti doa kami, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.